hari ini kita lagi berada di kawasan agrowisata Taman Suruh. Nah, sekarang kita lagi berada di kawasan agroelektrik yang merupakan kerjasama antara PLN dengan Dinas Pertanian. Nah, kebetulan sekali hari ini kita akan melakukan diskusi dengan bagian pemasaran dan juga bagian KSA terkait dengan program kerjasama Bina Lingkungan. Mau tahu kayak gimana diskusinya? Yuk ikutin yuk. Halo, selamat sore semua. Gimana nih diskusi sore ini? Udah siap ya semuanya? Oke, kita mulai. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore. Oke Pak Kris, sebelum kami mulai mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Pak Kris terkait dengan kan kaitannya dengan program CSR yang digabungkan dengan konsep pemasaran Pak. Mungkin dari Pak Kris ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih Mas Rengki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Ya, jadi mungkin terkait kegiatan teman-teman ya, terkait pemasaran, ya mungkin nanti harapan saya dengan bantuan CSR ini terus kita kawal untuk memantau perkembangan ke depannya, tidak hanya sebagai edukasi, tapi juga mungkin semakin meningkatkan pemasaran kita, artinya penjualan kita satu sisi, kedua mungkin ya itu tadi pemanfaatan dari sisi penyinaran khususnya buah naga yang kita beri bantuan CSR kepada Dinas Pertanian di AWT, dan juga mungkin sebagai edukasi mungkin ya itu pembangkit air ya kalau nggak salah ya yang di sana. Nah itu mungkin teman-teman tetap kawal, artinya banyak hal di Banyuwangi ini yang bisa kita kembangkan. Salah satunya mungkin di AWT. Lalu kedua mungkin yang kuliner pintar, karena memang kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman yang mau ikut Marketing Award tahun ini, di mana kemarin presentasinya Pak Bob, tapi diwakili oleh Pak Edison karena Pak Bob menerima penghargaan. Itu presentasinya yang saya share di grup adalah terkait kuliner pintar Banyuwangi. Nah mungkin harapan saya teman-teman tim kreatif mungkin bisa mulai lagi, Bu Eli mungkin bisa dikumpulkan dengan paguyubannya, sehingga harapannya mungkin pengawalan kita terhadap pengembangan kuliner pintar itu semakin lebih baik-baik ke depannya. Karena memang sebagai pilot project Jakarta mencontoh kita, jadi mungkin kita tetap harus terus membuat videonya, terus diupdate perkembangannya, terutama untuk penjualannya yang untuk pendapatan yang kita dapat. Itu aja mungkin dari saya Mas Rengki, teman-teman semuanya. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kris, terima kasih atas arahannya. Oke teman-teman, mungkin kita diskusi ringan aja karena ini COP, jadi istilahnya kita sharing. Nah sebelumnya coba saya pancing dulu. Ini sudah saya buatkan presentasi apa sih soal agroelektrik gitu kan. Nah ini kita ambil temanya adalah agroelektrik, konsep pemasaran melalui program Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan itu kalau lebih eksisnya kita kenal tuh CSR, Corporate Social Responsibility. Nah untuk pedoman program Bina Lingkungan itu sendiri yang di PT PLN Persero ada dua. Yang pertama Perdir nomor 0135 tentang SOP program kemitraan dan bina lingkungan PT PLN Persero. Yang kedua adalah Perdir nomor 0138P tentang Corporate Social Responsibility berbasis ISO 26000. Nah di PT Banyuwangi itu apa aja sih program bina lingkungannya yang saat ini masih eksis, dan insya Allah ini menjadi program binaan tiap tahun di Banyuwangi. Yang pertama kita udah tahu ya teman-teman, di pojokan Taman Blambangan Kepatihan, kuliner pintar Taman Blambangan. Ini ramai sekali tiap malam habis maghrib tuh udah ramai sekali, banyak pengunjung beli makan di sana. Kemudian
Sanggar Tari Sayu Sarinah. Kalau teman-teman jalan ke Olehsari atau mau ke Ijen pasti melewati salah satu jalurnya adalah Olehsari, Gelagah. Di situ ada Sanggar Tari Sayu Sarinah yang kalau sejarahnya adalah embrionya tari gandrung. Informasi dari sanggar itu seperti itu. Nanti buat nanti saya nggak habis. Oke, selanjutnya yang paling new dari UP3 Banyuwangi yang kemarin aja habis ikut ICA 2020 Sebentar ya. seperti jeruk dan naga listrik, teman-teman. Jadi bulan kemarin ini kita diberi kesempatan dalam salah satu program bina lingkungan yang mewakili PLN, jadi bukan mewakili Jawa Timur, untuk maju ke ajang ICA 2020. Jadi kita patut berbangga kepada program-program bina lingkungan yang ada di Banyuwangi khususnya. Kemudian, nah ini kita sekarang ada di agroelektrik. Agroelektrik ini berada di kawasan agrowisata Taman Suruh. Ini udah mulai nampak buildingnya seperti ini, terus itu di display nampak sekali kokoh ya agroelektrik PLN. Sangat nampak jelas di situ. Saya kasih lagi yang bening. Buahnya hijau dan warna-warni ya. Nah, agroelektrik ini terletak di kawasan agrowisata Taman Suruh yang seperti kami sudah sampaikan sebelumnya, merupakan salah satu program bina lingkungan yang menggandeng Dinas Pertanian dan Pangan. Nah, konsep agroelektrik ini menawarkan metode pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern dan tenaga listrik. Goalsnya adalah menjadi salah satu wisata edukasi dan prototipe pertanian modern dengan teknologi IoT atau dikenal dengan Internet of Things. Nah, event-event itu yang pernah digelar di agrowisata, ini saya buka di event apa namanya mas? Ya, Banyuwangi BF, Banyuwangi Festival. Jadi ada Banyuwangi Agro Expo, Agribusiness Startup Competition, Taman Suruh Festival, Festival Steak Melon, dan ada Festival Olahan Makanan Beras, pelatihan kelompok tani, dan masih banyak lagi. Mungkin meskipun ada yang belum terlaksana, gitu, nanti kita coba konfirmasi ke Dinas Pertanian karena kondisi yang sekarang kita tahu bahwasannya lagi pandemi COVID, jadi mungkin ada beberapa event yang belum terselenggara. Sebenarnya apa sih manfaat program ini? Manfaatnya apa kok kita memilih agroelektrik? Manfaat program ini khusus untuk masyarakat, khususnya ya meningkatkan perekonomian, kesejahteraan sosial dan pendidikan masyarakat. Kemudian juga yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan. Jadi dengan adanya program bina lingkungan ini, efek dominonya itu lumayan sangat besar. Dia bisa menyerap tenaga kerja, kemudian membuka peluang usaha seperti kuliner, kemudian jasa-jasa yang lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dan tentunya konsep yang diusung juga edukasi yang tidak kalah penting juga. Nah, di sini ada prototipe PLTA mini. Jadi nanti bisa sebagai bahan edukasi sama kepada masyarakat umum. Dari mana sih asal usul sederhananya tenaga listrik itu dan kaitannya dengan pemasaran apa? Coba kita review ya. Kalau kita misalkan mau ngadain event misal dengan Pemda atau organisasi lain dan kita membutuhkan venue, itu membutuhkan biaya yang lumayan besar, mulai dari sewa booth atau pemasaran booth, kemudian tenaga keamanan dan sebagainya. Itu kalau kita rinci itu ternyata biayanya lumayan besar. Nah, kemarin saya sempat minta data ke Mbak Winda, data ini kegiatan yang pernah dilaksanakan di Taman Belambangan kalau nggak salah, pameran ini. Nah, ini lebih jelasnya, pameran pelayanan publik tahun 2019. Nah, itu dari RAP yang disusun teman-teman pemasaran itu sewa tempat aja 10 juta loh, itu lumayan. Terus kemudian biaya booth dan jasa bongkar pasar 15 juta. Coba bayangin kalau kita punya venue dan bisa memangkas
biaya tersebut, dan kemudian ada tugas jaga malam yang harus disiapkan. Jadi ternyata program bina lingkungan itu masih nyambung dengan pemasaran, gitu ya Bu Eri. Karena selain kita punya tempat venue, kita juga bisa berkolaborasi dengan Pemda terkait program-program PLN. Jadi kalau kita ringkas sih dari data yang teman-teman pemasaran, kita bisa berhemat Rp26.500.000. Jadi lumayan, dampaknya lumayan besar kalau misal kita benar-benar kita berkolaborasi dan memanfaatkan venue yang ada. Ya mungkin itu sih tancingan dari kami. Monggo dari teman-teman pemasaran yang ada sesuatu yang lebih wow gitu. Jadi kalau pendekatan Mas Teguh, jadi kalau garis bawahi ini fokusnya ke efisiensi biaya. Iya, betul Mas Andi. Jadi kan kalau kita namanya mengadakan kegiatan pemasaran otomatis efektif dengan mengumpulkan massa. Nah, coba kita bayangkan kalau semua kita yang adakan event mengumpulkan massa, berapa biaya yang kita keluarkan. Contohnya tadi yang seperti ini, kita seperti ini, belum lagi ada kemarin dengan kita gitu. Nah, kalau terus juga kita ada di CSR. Kan namanya CSR juga kita mengharapkan ada dialog balik antara PLN dengan yang diberikan. Dialog balik yang diberikan oleh penerima PLN dalam bentuk apa? Ada event agroelektrik ini, kita dialog balik yang kita harapkan yaitu kegiatan-kegiatan atau festival-festival yang intinya mengumpulkan massa gitu. Jadi kita nggak usah perlu menyusun dari awal untuk apalagi dari segi biaya gitu. Masanya sudah ada, kita istilahnya ikut kalian atau siapa yang bikin itu di sini, kita ikut saling memasarkan produk kita, promo-promo apa yang kita tawarkan ke masyarakat. Goalnya sih seperti itu, efisiensi biaya. Jadi teman-teman ini mungkin punya keadaan lain, tempat-tempat mana atau hal-hal apa yang perlu ditambahkan? Kalau menurut saya jadi gini, saya mau izin buat teman-teman ini teman-teman yang luar biasa ya. Jadi milenial dari P3 Banyuwangi ini idenya sangat cemerlang. Jadi sebenarnya untuk lokasi ini tidak hanya untuk pemasaran saja ya. Jadi selain pemasaran pun teman-teman dari jaringan misalnya atau mungkin teman-teman dari transaksi energi apabila membutuhkan yang sifatnya mensosialisasikan hal-hal atau mengedukasi masyarakat, pelanggan itu bisa memanfaatkan lokasi ini dengan biaya yang relatif lebih murah daripada kalau seandainya kita melakukan sosialisasi atau mengumpulkan massa di tempat-tempat lain yang membutuhkan biaya sewa lebih tinggi. Jadi tidak hanya pemasaran sih kalau menurut kami. Jadi teman-teman jaringan pun bisa, misalkan di sini kan juga banyak pengunjung-pengunjung yang berdatangan, bisa ya sesekali kita untuk melakukan edukasi kepada pengunjung, apakah nanti terkait dengan edukasi gangguan misalkan bahaya bermain layang-layang, masalah pohon dan lain-lain, itu bisa kita edukasi juga di pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Dan tadi saya lihat dari depan ya, ini sangat berkembang jauh waktu saya pertama kali ke sini. Dulu pengunjungnya nggak sebanyak ini, nggak serame ini, tapi sekarang ini mungkin bisa kita tanya juga ke pengelola dari dinas pariwisata, berapa sih ini untuk pengunjung yang masuk per harinya itu. Jadi nanti bisa sebagai bahan pertimbangan teman-teman, baik itu dari pemasaran, dari jaringan, dari transaksi energi, atau mungkin dari KSA sendiri. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat, ya silakan. Kalau menurut saya memanfaatkan lokasi-lokasi ini untuk menekan biaya daripada kita harus menyewa venue dengan nilai yang sangat tinggi. Dari teman lain mungkin ada yang mau masalah lagi, silakan. Mungkin kalau ikut sharing anak-anak lain.
kan temanya kan tentang pemanfaatan bina lingkungan untuk strategi pemasaran seperti itu. Kemarin sempat kami juga diskusi sama teman-teman bina lingkungan kita itu banyak sekali potensinya, nggak cuma di AWT lah. Iya. Kuliner pintar itu kalau menurut saya masih banyak sekali yang bisa dieksplorasi, dan menurut pandangan saya pribadi sih memang belum kita eksplorasi sejauh itu. Misalnya gini, bisa juga kita adakan acara rutin misalnya di kuliner pintar dengan tujuan untuk biar kuliner pintar itu brandingnya PLN itu masuk lagi gitu, lebih masuk lagi. Jadi teman-teman pemasaran pun, misalnya di sisi pemasaran pun bisa digunakan untuk promo-promo, apalagi pengunjungnya banyak. Misalnya itu di sana kan sudah ada panggung itu setiap malam bahkan kan dimanfaatkan sama itu. Nah dulu sempat kita diskusi juga sama teman-teman, kalau misalnya kita mau ngadain promo misalnya di situ, di panggung itu, bahkan kita bisa mungkin koordinasi sama pengamennya yang tiap malam ada di situ. Kita nggak perlu nyewa pemain musik lagi gitu. Jadi ada di situ, terus pas sela-sela ketika mereka istirahat kita bisa sisipin dengan kita punya promo, PLN punya diskon lagi, dan mungkin bisa juga digunakan untuk edukasi jangan bermain layang-layang kayak gitu. Terus tadi kan juga sempat disampaikan Pak Grace juga, apalagi sampai pusat pun menyoroti kuliner pintar yang dulu itu bahkan di branding sama Pak Bob itu kan yang pertama kali lah mungkin ya di Indonesia yang kelihatan itu kan itu, dan di branding sampai sama Pak Bob sampai ke pusat. Itu jadi potensi bagi kita sebetulnya kan, jadi nilai plus ya. Kalau pandangan saya kan untuk bina lingkungan ini nggak cuma di kuliner pintar juga, mungkin AWT nanti juga bisa seperti itu ya. Harapannya kan kita lah bareng-bareng semua kita menggarap bina lingkungan kita ini dengan lebih lebih diperhatikan lagi keberlanjutannya. Mungkin itu sih dari saya. Teman-teman ada masukan atau apa? Ya Mbak, silahkan santai, boleh ketawa dulu. Nggak mau. Santai. Mau sedikit. Oh ya. Udah disebut. Mau sedikit respon aja sih ya. Mengenai kuliner pintar juga menurut saya butuh kenapa? Simpulan. Ini sosialisasi yang berkelanjutan gitu loh, yang sustain. Jadi kan kuliner pintar itu kan di tempat itu kita yang jual itu, kenapa sih dinamain kuliner pintar? Apa ya bedain sama sentra kuliner lain? Karena pelanggannya memakai kompor industri kan, makanya kita berani branding ini tuh kuliner pintar gitu. Tapi selama ini saya dan teman-temannya sebagai anak kosan yang sering makan di kuliner pintar itu hampir mungkin cuma tinggal 1 atau 2 orang pedagangnya yang masih memakai gitu loh. Jadi mungkin perlu kita terus pelanggannya pedagangnya untuk selalu pakai gitu. Soalnya beberapa kali juga kan mereka sudah pada apal nih, kita tuh orang PLN, mereka tuh curhat gitu, Mbak ini kok susah sih caranya gimana makainya segala macam gitu sih. Mungkin bisa diagendakan berkelanjutan gitu. Terus pedagangnya tetap harus pakai pendampingan. Pemasaran. Di sana sebenarnya kita ada PR di kuliner pintar itu. Ada 3 media yang belum kita beri. Dari forum ini teman-teman usul apa mungkin dari sisi promosi atau terkait kuliner pintarnya itu seperti apa, semacam edukasi itu. Kali ada usul monggo di sini saja. Silakan. Ini pas papan itu masih. Nah, papan itu. Oh iya. Iya, cuma Nggak ada reklame kan? nggak ada. Papan yang baru aja dibetulin kemarin Iya. Oh, Semuanya ramai banget. ada papan rusak tapi baru dibetulin, itu bisa dimanfaatkan untuk kita media informasi atau apa segala macam. Tambahan CSK di kuliner pintar kemarin kita sudah berikan wastafel, terus habis itu perbaikan di pagar, terus habis itu ada lagi gapura, perbaikan panggung. Nah, anak kos selalu update lah. Nanti setiap malam itu kita beli. Mana? Mungkin ada informasi apa yang dapatkan itu, monggo ini disampaikan aja ke kami.
Oke, satu lagi juga sih, ngomong-ngomong terkait itu tadi apa awarding yang apa jenis Marketing marketing award. Marketing award kemarin kan diceritain juga sama teman-teman SAR juga, Dia Gus sama Mas Agung juga sempat cerita itu kan katanya apa yang difokuskan itu tentang pertanian ya, agriculture sama UMKM kalau nggak salah. UMKM. Nah, dua bina lingkungan kita itu masuk. Mas Deki. Ya Pak. Ya Pak. Iya, tentang pertanian dan UMKM. Ya Pak. Pas dengan kita punya ini kuliner pintar sama ya ini tadi buah naga. Pak, tetap mantap. Ya benar Pak. Makanya itu kita mungkin dari situ kan udah punya dua modal, bisa kita gali ke situ apa yang bisa kita masukkan. Ya. Ya. Itu saya ada share itu presentasinya Pak Bob di teman-teman kreatif itu bisa mungkin dilihat. Nah, itu nanti bisa menjadi juga sih masukan. Ya Pak, siapa? Siapa please? Terima kasih Pak Monitor Pak. Sebenarnya yang udah lama kita rencanakan itu yang acara yang di kuliner pintar itu sih, tapi nggak tahu ya sekarang corona juga. Ide dulu itu juga yang pas zaman rabu-rabu itu ada Zia, ide terbaik itu ya tentang pemasaran yang muter. Nah itu kemarin ide kepikiran kan di kuliner pintar itu udah ada venue, udah ada panggung. Nah misalnya muter-muter itu kan yang dia itu pakai motor listrik dan sebagainya, finishnya di situ gitu. Terus sekalian buat pameran, sekalian buat pemasaran sosialisasi dia bisa juga. Tinggal setting aja lah. Kita kalau di kuliner pintar kita tuh kayak memanfaatkan banyak aspek pihak-pihak. Jadi kayak di kuliner pintar itu kan tiap malam ada yang nyanyi, yang tampil, dan itu tuh bukan yang nyanyi tapi dapat tuh pengamen. Tiap hari kan. Katanya kumpulan pengamen gitu, gantian katanya. Itu setahu saya itu ada pengamen itu ada yang ini juga tunanetra kayak gitu. Jadi kayak beneran kita tuh kayak merangkul berbagai kalangan gitu loh. Jadi menurut saya agak bagus sih kalau corona ini. Kalau tentang AWT tadi kan ini kita juga ada Bapak dari Dinas Pertanian kan. Di situ mungkin kita bisa gali lagi gitu kan. Pak, di sini ada masukan misalnya ada info apa sih di pertanian di Banyuwangi kayak gitu. Ya, mungkin ada Pak Kompi kayak gitu. Kecil lah misalnya. Brainstorming. Baik, luar biasa teman-teman, sebenarnya idenya luar biasa ya, cuman mungkin Iya. tinggal action tuh ada aja. Ada aja. Corona. Ya salah satunya itu. Saya kan dalam pandang kita dengan dinas PKM itu sangat ini ya, sangat bagus sekali untuk kita memulai. Nanti tahun ini kita mengirim kita untuk marketing award ya. Kalau dilihat itu kuliner pintar itu kemarin kita dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi relasi kita istilahnya hubungan kita dengan Dinas UMKM pastinya juga sudah terjalin cukup baik. Tinggal nanti diinikan lagi, diperkuat lagi komunikasinya, dan Dinas Pertanian tentunya ya, karena beberapa program PKBL kita kan tentunya juga menggandeng Dinas Pertanian. Jadi nanti harapannya kita juga minta bantuan lah dari Dinas Pertanian maupun UMKM. Kita kira apa yang mana kita itu bisa untuk lebih memberikan kontribusi lagi. Nah terkait yang pandemi ya, misalnya untuk yang kuliner pintar sebenarnya ya, karena Banyuwangi kebetulan berada di zona merah, kita masih perlu sepertinya juga harus komunikasi lagi dengan paguyuban, karena dengan paguyuban Taman Belambangan ya kalau tidak salah, paguyuban Taman Belambangan, tahu saya yang personilnya dulu sekitar 28, ini perlu untuk mendapatkan pengarahan lagi, seandainya memang kuliner pintar ini bisa benar-benar berjalan dengan baik di masa pandemi. Nanti kita kumpulkan lagi ya ketuanya seperti itu. Bu Eli, Ya Pak. waktu malam minggu kemarin Bapak ke sana ya. Memang di lokasi memang mereka menerapkan protokol kesehatan. Jadi
pengunjung yang datang memang di scan suhu badan dan juga memang tidak penuh, jadi memang dibatasi yang masuk. Ya Pak. Nah, nanti mungkin bisa, ya tadi benar yang Bu Eli sampaikan, mungkin bisa kumpul lagi, ya mungkin bisa gandeng dengan PU ataupun dengan kesehatan sehingga sedikit banyak mereka mendapat pemahaman juga terkait kesehatan ataupun COVID ini. Pak. Baik, jadi kita juga sudah siap Pak sebenarnya dengan brosur-brosur produk kita, dan yang kita pasarkan kan juga tentunya kan bukan hanya produk juga tapi informasi terkait salah satunya yang berkenaan dengan jaringan ya Pak ya, jaringan maupun transaksi seperti pelanggaran ataupun apa bisa nanti yang kita pasarkan bukan hanya produk tapi juga edukasi Termasuk informasi. Sistem pembayaran rekening listrik, apalagi sekarang udah mau masuk ke periode terakhir kan ini, tanggal 20 misalkan titip-titip ke pengamen, siapa yang bawa rekening dapat hadiah apa, kan bisa juga Nanti kita bisa masuk kebetulannya. Sama itu mungkin Pak Hari ini kan mendukung juga marketing teman-temannya dalam mengikuti lomba bulan ini. Mungkin itu yang CSR kita di Kuliner Pintar mungkin bisa di fix juga. Jadi kita bisa mengambil video yang terbaru ya, terkini. Coba nanti kami upayakan untuk pengambilan video-video aktivitas di Kuliner Pintar, terus kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di sana nanti kita bantu untuk videonya Pak, untuk videonya Pak. Ya, makasih. Mumpung teman-teman muda ini energinya nggak habis-habis Pak. Betul. Pakai baterai alkalin soalnya. Oh ini bahan bakarnya terisi terus, habis aman Pak. Ini pasukan berani mati buat di luwe Pak. Mungkin habis ini kita akan ini Pak Kris, kita akan Ajak gabung undang juga. Pak Pongki yang sudah standby dari tadi pagi mungkin Pak Pongki. Sekarang kita join. Nah sebelumnya sambil nunggu Pak Pongki dalam di sini, ini ada pertanyaan dari Bang Haris sih. Bolehkah program bina lingkungan di lokasi yang sama atau harus di lokasi yang baru? Misal program bina lingkungan di Inggris. Untuk program bina lingkungan nggak harus yang baru Bang Haris. Jadi misalnya kalau sudah menjadi binaan itu biasanya 2 tahun sampai 3 tahun atau nanti tergantung si PLN pusat gimana ngaturnya. Cuman ya tidak harus di tempat yang baru, jadi bisa meneruskan di program yang sudah ada. Untuk kali Kita menambahkan mungkin kalau seandainya untuk program bina lingkungan, apabila laporan yang kita sajikan itu memang hasilnya memberikan feedback yang positif untuk PLN, itu bisa jadi untuk berikutnya itu akan ada pemberian bantuan kembali di lokasi yang sama seperti itu. Kalau seandainya nanti laporannya itu memberikan feedback yang kurang bagus atau negatif, itu malah bisa jadi kita ini ke lokasi-lokasi yang baru, itu seperti itu ya. Kita nggak terus ini karena terakhir, bisa nggak program pendanaan bina lingkungan untuk memberikan pelatihan kepada UMKM di Banyuwangi? Kalau ini saya rasa ini program pelatihannya di Kulfin atau di tempat lain Bang Ali? Kalau di Kulfin bisa saja karena bina lingkungan itu ada 4 program utama. Jadi salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi bisa dimasukkan di Uslan. Kalaupun UMKM mungkin lebih baik ya UMKM-nya Kuliner Pintar. Ini Pak Pongki sudah gabung dengan kita karena tugas saya sudah selesai untuk mancing COP tadi. Terima kasih, akan dilanjut teman-teman masyarakat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Pongki ada hal-hal yang berkenalan dengan teman-teman PLN, terus sedikit menceritakan lah di Kuliner di AWT ini, terutama di Agro Elektrik itu apakah kegiatannya yang dilakukan selama ini apa saja, terus apa sih manfaatnya yang dirasakan dengan adanya CSR dari PLN ini Pak? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon izin, nama kami Pongki Elias Mana. Kami dari Dinas Pertanian
Kabupaten Banyuwangi yang dituju juga untuk mengelola agrowisata Taman Suro. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada PLN karena sudah ada DSR di agrowisata Taman Suro sejak tahun 2019 dan dilanjutkan dengan pembangunan selanjutnya di tahun 2030. Pada dasarnya beberapa hal memang masih dalam tahap terus kami lanjutkan pembangunannya terkait dengan agroelektrik yang dikerjakan dibiayai oleh CSR PLN. Kami sangat berterima kasih karena ini adalah wujud kolaborasi dari pihak PLN dengan pertanian. Nah, ini adalah ibaratnya di kita ini kayak perkawinan yang sempurna lah, karena pada dasarnya di pertanian juga kalau kita melihat sekarang ini untuk Banyuwangi kurang lebih ada 1.500 hektar lahan buah naga yang mungkin sekitar 500 hektar itu menggunakan konsumsi listrik untuk membuahkan off season lah istilahnya, berbuah di luar musim. Nah, beberapa hal itu kita upayakan hadir di agroelektrik untuk bisa sebagai contoh kepada masyarakat petani bagaimana menggunakan listrik yang baik dan benar terhadap budidaya buah naga. Di lain itu juga bahwasannya sekarang ini telah berkembang antara Internet of Things kalau bahasa dari kami, yaitu mengkolaborasikan antara kecanggihan teknologi dengan kemajuan pertanian juga. Nah, di sini kami sudah mulai membangun infrastruktur yang wujudnya adalah perpipaan yang suatu saat tanaman yang di lokasi agroelektrik itu benar-benar akan bisa dikontrol dengan teknologi Internet of Things. Infrastrukturnya ini sudah kami kerjakan, perpipaannya dan lain sebagainya. Termasuk kami juga sudah menggandeng SMK Negeri 1 Gelagah. Di sini kami ingin apa yang ingin dicapai oleh siswa-siswa masuk ke dalam pertanian. Salah satunya adalah di sini membangun miniatur pembangkit listrik, ya, seperti itu. Nanti juga teknologi dari Internet of Things-nya juga rencana kami kerjasamakan dengan pihak SMK 1 Gelagah. Mengapa demikian? Karena di pertanian sendiri kami butuh kaum muda lah untuk mewarnai pertanian. Bisa dibayangkan kalau pertanian ini mereka yang muda-muda yang masih SMA, mahasiswa ini tidak suka pertanian. Bisa dibayangkan suatu saat nanti siapa yang akan mengurus pertanian. Nah, bagaimana pertanian itu bisa masuk ke dalam misalkan lah generasi milenial dan lain sebagainya. Yaitulah karena generasi milenial ini tahunya listrik, pertanian simple, kita coba wujudkan pertanian simple yang bisa dikontrol dengan smartphone kita. Kita coba bangun miniaturnya, salah satunya nanti di agroelektrik. Mungkin kurang lebihnya seperti itulah. Sedangkan kalau lokasi tahun ini lokasi agrowisata Taman Suro sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Luhut Binsar Panjaitan, bahwasannya ada 4 lokasi di Kabupaten Banyuwangi yang akan dijadikan sentra pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. 4 lokasi itu adalah agrowisata Taman Suro, kemudian Ijen, kemudian Alas Purwo, dan Pulau Merah. Dari 4 ini, salah satunya di lokasi kami, ini langsung dari Kementerian PUPR, ini barusan kami mengikuti video conference dengan tim PUPR ke Jakarta, bahwasannya di lokasi ini ada anggaran yang sudah langsung dimasukkan ke dalam agrowisata Taman Suro, sehingga nanti kolaborasi apa yang dilakukan dengan PLN dan lain sebagainya itu akan menjadi wujud nyata tidak hanya bagi skala Banyuwangi, juga untuk kementerian terkait, termasuk Kemenpar Maritim dan Investasi, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata, dan juga Kementerian Pertanian. Sehingga lokasi kami ini, mohon maaf, memang sekarang dijadikan semacam mercusuar lah, sehingga mungkin kalau bahasa kami tidak salah kalau PLN berinvestasi di agrowisata Taman Suro. Luar biasa. Teman-teman muda mungkin ada yang ini kira-kira penasaran apa namanya
tadi kan disampaikan oleh Pak Pongki kan, nggak salah kalau seandainya kita ini berinvestasi di lokasi ini. Terus kira-kira apa ya, teman-teman muda ada nggak kira-kira yang ingin bertanya itu, apa namanya, apa sih yang kita dapat nanti kalau tadi ini atau di apa gitu. Jadi tidak ada yang bersiap-siap, aku nggak mau berusaha. Soalnya kan sekarang kan ya, kalau di bayangan kita dulu itu dari petani itu kan berkotor-kotor ya, wah benar sawah, dan itu identik dengan orang tua kita. Padahal sekarang milenial semua itu di era yang saat ini bahkan ada yang petani hidroponik, Pak, itu banyak sekali itu didominasi oleh kaum muda yang mana penuh dengan semangat untuk belajar. Dan tentunya kalau sekarang kan apalagi kan view-nya, pemandangannya kan juga bagus ya Pak ya, untuk agriculture ya, dan agriculture itu. Itu mungkin yang join, ada yang mau ikut bertanya atau apa itu mungkin. Ini ada dari Bang Ali. Bang Ali ini luar biasa aktif ya. Bang Ali, apa Bang Ali? Bang Ali tanya apakah bisa DAWT dijadikan tempat pelatihan bagi calon petani buah naga? Kayaknya mau daftar ini. Ini mau daftar Bang? Jadi program CSR ini yang di tahun 2020 ini, kami kemarin melakukan pelatihan dengan petani dan Karang Taruna Desa Taman Suruh di lokasi ini juga. Kita kemarin sudah 2 kali, yaitu kita pelatihan bagaimana pembuatan bibit okulasi tunas mata tempel di jeruk. Mengapa kita buat pelatihan semacam itu? Karena suatu saat agrowisata Taman Suruh ini seperti hari ini ada penjualan dari tanaman hias, bibit dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat sekitar agrowisata ini belum mampu SDM-nya untuk membuat bibit yang baik dan benar. Kemarin alhamdulillah saya kemarin kontak ke Mas Andi, ternyata Mas Andi lupa untuk datang ke sini, padahal 2 kali itu. Jadi kita dengan kerjasama dengan lingkungan sekitar sini, teman-teman muda dan lain sebagainya, kita coba mulai ya. Jadi mereka jangan sampai jadi penonton, mereka jadi pelaku juga. Karena bagi kami lingkungan sekitar ini sangat penting untuk menjaga dari agrowisata Taman Suruh. Sebagaimana yang amanah dari Pak Bupati bahwa dengan pembangunan pariwisata itu akan otomatis nanti di lingkungan ring satunya sekitar itu bisa menciptakan kesejahteraan penduduknya. Seperti berarti bisa Bang Ali, nanti Bang Ali kalau seandainya mau ikut pelatihan silakan, info-infonya saya mintakan lah sama Pak Pongki ini. Saya jatuhnya kapan-kapan aja nanti. Ya mungkin di pertanyaan kita sudah mungkin saya untuk tidak pertanyaan sekarang kita sharing-sharing lah ya. Saya pengen tahu nih dari dinas pertanian Banyuwangi sendiri kan tadi kan mau mengembangkan pertanian yang smart gitu kan, contohnya istilahnya prototipnya kan ada di DAWT gitu kan. Nah dari dinas pertanian sendiri untuk ke masyarakat yang keluar itu nantinya siapa pengennya apakah nanti dinas pertanian udah punya rencana-rencana gitu, mungkin disosialisasikan ke kelompok petani itu ya. Untuk beberapa perencanaan ya. Ini memang dengan adanya COVID-19 ini benar-benar menguras energi dan merubah semua perencanaan. Tetapi dari beberapa studi bahwasannya pertanianlah yang paling survive terhadap dampak dari COVID-19. Karena ini kemarin juga beberapa survei mengatakan demikian. Petani ini paling survive, termasuk pada saat dulu 97-98 kita resesi juga ternyata juga survive juga. Nggak ada yang petani itu berhenti menanam. Nah, dari situ arahan Bapak Bupati, kalau dulu adalah setiap dinas adalah dinas pariwisata. Sekarang ini di Kabupaten Banyuwangi untuk tahapan selanjutnya yaitu adalah seluruh dinas ada dinas pertanian. Kemudian yang kita lakukan di beberapa titik, yang pasti sekarang ini kalau di dinas pertanian mengatasi dampak pandemi dulu. Jadi kita banyak bantuan langsung ke petani yang hari-hari ini berupa bantuan pupuk organik dan lain sebagainya. Nah, untuk ke depan tetap kita fokus bagaimana kelangsungan dari petani itu sendiri.
kelangsungan pertanian sendiri adalah SDM-nya. Kita lihat kami kalau Bapak tadi menyampaikan kelompok tani, kami itu punya sekitar 1.600 kelompok tani. Kami punya 160.000 petani yang 75% usianya sudah di atas 50 tahun. Bisa dibayangkan next 10 atau 15 tahun itu bagaimana dengan pertanian? Karena urusan pertanian ini tidak bisa diwakilkan. Yang lainnya bisa, pertanian tidak bisa. Mau contoh? Ya, di Instagram bolehlah kita lihat pemandangan yang indah dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan makan kan harus dimakan, nggak bisa di-download gitu maksud saya. Sehingga harus dilakukan. Betul. Untuk itulah Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi ini sejak mulai tahun 2017 sudah mulai berinvestasi terhadap program-program kreatif. Kami ini satu-satunya yang punya program agri business startup competition yang berbasis pertanian di Indonesia, satu-satunya. Kami di tahun 2017 dan 2018 sudah mengadakan di 2018 2019. Sehingga kami ingin ada startup berbasis pertanian, itu lahirnya di Banyuwangi. Satu-satunya di Indonesia yang mengadakan itu di seperti itu lah kalau gitu. Karena memang generasi sekarang sukanya yang kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti gitu, jangan ketinggalan. Lokasi juga harus instagramable ya, betul, gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar nanam padi cuma gitu aja, betul, gitu. Betul. Harus ada sedikit modifikasi. Salah satunya memang tujuan kita membuat agrowisata Taman Suruh ini kan dari ibaratnya wisata berbasis petani. Jadi kalau pertanian kalau cuma gitu-gitu aja, kaum milenial itu kayaknya kurang mau hadir. Tetapi kalau ya kita kan harus tahu kan seperti itu. Sehingga kami juga ini masih development juga di agroelektrik, beberapa hal masih belum jauh dari sempurna. Tapi kita harus sambil berjalan. Ini salah satu contohnya nih. Kita nggak akan asik melihat tanaman ini kalau warna hijau ketemu hijau. Ini salah satu. Betul. Ini pagar-pagar ini saya bongkar. Ini pagar tanamannya kami ganti tanaman yang berwarna. Sehingga lokasi ini kalau dari ujung sana melihat aja tidak menarik sekarang. Nah, ini yang sedang merencanakan bongkar. Sehingga warnanya dari jauh harus kelihatan. Hijau itu batasnya sama ngejreng dan lain sebagainya. Merah, kuning. Betul, seperti itu. Itu. Betul. Termasuk lokasi ini. Lokasi ini kami juga punya juga dari CSR PLN juga. Ada insektarium berupa kupu-kupu yang kami coba distribusikan. Ya, kami masih mencoba kita lihat bagaimana menatanya yang pas. Karena lokasi ini sebenarnya kita kembangkan memang untuk season ini, untuk kita video conference dan lain sebagainya supaya menarik. Memang kita desain kayak gitu. Karena kita bangun di sini, sudut pencahayaannya dan lainnya ini enak. Kalau lokasi di atas sana beberapa kali kami dengan Bapak Bupati itu gagal karena pencahayaan terkena sorot matahari. Insya Allah di sini enggak. Memang kita semuanya harus dipikirkan seperti itu. Karena hari ini kan nggak kena backlight atau hujan juga hujanan ini ya. Ada atapnya langsung. Sengaja dibuat seperti itu. Tidak beratapkan lagi. Enak nyaman. Kurang lebihnya seperti itu. Lagi. Tadi juga saya sempat share juga ke teman-teman juga. Ini nih kalau AWT kayak gini nih bagus juga nih. Tadi saya lihat ada sawah gitu, tapi ada kayak spot-spot untuk berfoto atau apa segala macam. Kalau dulu kan sawah kan hanya ya pokoknya ada saung, terus pematang ya. Udah gitu aja udah kalau sawah. Pematang juga kita ini. Kan kadang kalau mohon maaf kalau cewek itu kan banyak pakai high heel dan sebagainya. Kita sawahnya itu kita pakai blok. Jadi kalau jalan tuh nggak masuk gitu loh. Berarti tidak menutup kemungkinan besok untuk petani bisa pakai high heel ya. Petani modern. Kayaknya nggak gitu konsepnya Pak. Kan sudah mulai berubah tadi yang usia. Ini sudah berkembang. Ini juga tadi Pak Asisten juga menyampaikan bahwa setiap pembangunan di sini ini harus berstandar internasional sekarang.
di sini ini nggak boleh, okay. Tapi juga kemarin seperti bentuk musola dan lainnya kami memang mengikuti arahan dari Pak Undati, bagaimana Batak Expos dan sebagainya. Ya, itu memang ya alhamdulillah ada dari CSR PLN kita wujudkan 10 hari kita bikin Macam buat candi Pak ya. yang penting kita punya niat, itu insya Allah. Jadi Bapak Ibu memang Pak Pongki dan tim ini luar biasa. Jadi memang ekstra kerja keras lah untuk building AWT ini. Termasuk saksinya itu ada Mas Andi. Jadi memang Mas Andi dan tim itu sering kesini untuk koordinasi dengan Pak Pongki terutama. Jadi memang untuk persiapan dulu sebelumnya untuk ini Pak ya, Agro Expo Pak ya. Betul. Namun karena harus terhadang oleh COVID, tapi tetap jalan gitu. Luar biasa pokoknya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari audiens? Ada lagi dari audiens? Kembali lagi, startup yang tadi akan dibentuk apa ada kolaborasi dengan UMKM? Jika ada rencana pendeknya kolaborasinya seperti apa? Ini startup-nya startup pertanian Bang Ali. Kita lombakan itu. Nggih. Jadi startup agribisnis itu kita menginisiasi bahwasannya anak-anak muda ini kreatifnya minta ampun, luar biasa ide-idenya. Tapi kami membatasi karena kami itu pertanian, kami batasi di startup yang berbasis pertanian. Bisa pengolahan hasil, bisa pemasaran, bisa macam-macam bentuknya. Nah itu kita lombakan. Jadi kita lombakan di tahun 2018. Kita setupnya kita cukupkan di Kabupaten Banyuwangi, di tahun 19 kita nasionalkan. Karena di tahun 2019 itu yang pemenangnya adalah dari Institut Pertanian Bogor. Jadi dia melakukan sistem Internet of Things ya, bagaimana mengatasi pemupukan itu cukup pakai drone, bisa dibayangkan. Jadi konsultasi petani itu tidak perlu harus orang ke sawah, tapi cukup pakai drone sudah bisa menentukan tanaman itu kurang pupuk dan lain sebagainya. Dari rumah aja bisa berarti. Betul. Yang ngeremot gitu. Betul. Jadi banyak hal Pak yang kita bangun termasuk di sistem di dinas pertanian juga. Kami juga mengembangkan. Sekarang ini kami tuh punya namanya UJA. UJA itu unit jasa pengelolaan alsintan. Nah, petani sekarang ini tinggal telepon, itu bisa langsung nanam padi sendiri. Kemudian ini tinggal telepon aja, nggak usah bikin bibit ini dan lain sebagainya. Sudah ada bisnis yang semacam itu. Nah inilah yang kita dukung karena memang arahnya ke sana. Sekarang kan botun tukang tanam ini sudah ini usianya. Yang muda-muda ini sudah tidak mau bisa tanam lagi. Nah inilah semuanya diganti dengan teknologi lah. Saya sendiri petani Pak. Tapi sudah tidak perlu ke sawah. Saya buktikan diri sendiri. Saya buktikan sendiri di sini juga tidak perlu ke sawah, tapi bisnis di pertanian itu tetap berjalan. Dia berjalan dan ini. Ya kata siapa petani itu tidak bisa ini kan? Intinya kami sendiri gitu. Ya, jadi sudah berjalan. Yang penting infrastrukturnya sudah. Ya sebenarnya yang tadi saya tanya-tanya tentang planningnya dari dinas pertanian sendiri, misalnya untuk mengembangkan ke masyarakat Banyuwangi khususnya itu di PLN sendiri kan mulai tahun ini mungkin itu juga mulai konsen ke mendukung agriculture gitu Pak. Jadi ada di daerah tempat kita di Jatim di daerah Madiun itu membantu petani yang berair pakai pompa kayak gitu. Makanya misalnya ada gambaran dari dinas pertanian kan kita di Banyuwangi juga pengen seperti itu. Kita pengen coba kalau misalnya ada kesulitan di bidang terutama berhubungan dengan kelistrikan kayak gitu kan, kita bisa mungkin masuk ke sana. Gitu. Kalau di sini kan buah naga kan paling kelihatan seperti itu. Ya, kami juga harus berterima kasih ke PLN juga bahwa petani kami yang sekarang ini ada di Sanggaran, di Sempu dan di Dekat Simo kalau nggak salah, Siliragung. Itu sekarang buah naganya ini kita persiapan untuk ekspor ke luar negeri. Jadi satu-satunya buah naga. Mengapa saya sampaikan terima kasih ke PLN? Karena buah naganya itu disinari oleh lampu PLN.
Nah, itu musuh kolaborasi kita. Nah, ini pertama kalinya kita sudah mengusahakan untuk ekspor ya, nanti juga kita ekspos di Kementerian Pertanian juga bahwa produk buah naga kita sudah akan diekspor. Kalau bulan ini mungkin itu salah satu wujud nyatanya. Wujud nyatanya lainnya kami siap untuk berkolaborasi. Karena nanti ada program-program lain yang bisa semakin mengangkat Banyuwangi lah ya. Jadi orang dia cuma mengangkat instansi masing-masing, tapi Banyuwangi Indonesia lah. Seperti itu. Monggo, Mbak Dwi, Mbak Wida. Tapi kok. Iya. Mbak nanya sebenarnya mau nanya ini pengembangannya untuk yang spotnya agroelektrik ini dari gambar. Ya, jadi gini, beberapa yang kita kerjasamakan memang ya, kita ini tidak ada desain yang benar-benar kita contoh. Desain ini kita kerjakan sekaligus R&D. Nah, ini jadi uji nyali juga. Uji nyali. Tidak ada ininya, tidak ada contohnya. Benar-benar di sini ini ada di sini ini benar-benar inilah, benar-benar baru lah. Nah, sehingga ada kendala dan lain sebagainya ya coba kita atasi. Salah satunya memang yang belum sempurna seperti miniatur elektrik ini karena air yang dibutuhkan rumput harus besar. Tapi kami punya solusi ke depan. Salah satu contohnya nanti air yang di sini akan kita manfaatkan untuk mensuplai air ke arah sisi sebelah sana. Karena akan dibangun juga di sebelah sana. Jadi kita lewatkan sini memutar pompa dan kemudian selanjutnya. Nah, untuk menjadi internet of things, kolam-kolam ini kita desain untuk air, untuk tempat penampungan air. Jadi nanti di bawah ini kan sudah dibangun pipa-pipa nih. Nah, kita akan pasang sensor-sensor air, jadi kita bersama dengan pompa. Jadi lokasi ini ibaratnya sentralnya untuk ini GI-nya kalau di PLN ya. Sentralnya untuk mengatur sistem itu. Nanti kita pasang di buah naga, di jeruk, semuanya kita pasang sensor. Ketika buah naga itu semua air, dia akan mengirimkan sensor ke kita. Nah, itu bisa dua contoh, dua jalan. Yang pertama bisa langsung dia otomatis mengaliri, itu ngirim sensor, listriknya nyala, ngisi air, nembak ke sana. Kita juga dibikin kirim sensor ke HP kita. Dari HP kita pencet, kita eksekusi, baru itu nyala. Jadi nanti mana yang lebih menarik? Nah, itu. Sistem semua peralatan ada. Nah, tinggal itulah makanya nanti ke depan kami tantang di teman-teman SMK ini untuk bisa pakai motor. Tapi itulah kira-kira. Dari tadi pujian terus Pak buat PLN, Pak. Kira-kira ada kekurangan nggak, Pak? Kira-kira dari PLN ini apa sih yang kurang gitu? Kalau kekurangan mungkin umum ya, lokasi ini sering mati listrik gitu. Ya memang siap. Mungkin itu aja. Pak Erwin mungkin ada bergabung juga, ini mungkin jadi keluhannya ini Pak. Terkait dengan sering mati listrik, mungkin ya teman-teman dari jaringan kami mohon bantuan juga ya. Dan kebetulan gini Pak Pogi, kalau dari teman-teman jaringan ini kesulitannya memang di ini sih Pak, di ROW, right of way-nya jaringan itu memang harus terbebas dari pohon-pohon gitu Pak. Khawatirnya nanti kalau seandainya ada angin dan lain-lain itu layangan ya. Dan kebetulan sekarang trennya tren layangan Pak. Dan tren layangan, nah itu teman-teman itu terganggunya di masalah itu. Jadi minta bantuan juga, mohon izin mungkin warga sekitar yang memiliki pohon-pohon itu berkenan untuk dibebaskan itunya dari right of way-nya itu Pak, ROW-nya. Memang jalur ini kan jalur banyak pohon. Wah, salah. Ya ambil. Tunggu. Aku ini dulu. Saya enggak tahu. Oh, apa? Oh iya. Betul. Jadi hidroponik itu tidak bisa mati air. Mati listrik maksud saya. Mati listrik seperti tadi pagi sempat mati listrik itu harus ada tenaga cadangan karena kalau lebih dari 6 jam dia akan layu. 6 jam. Karena airnya nggak jalan.
Selain itu harus mengalir terus. Harus mengalir terus kan, turun ke bawah dinaikkan terus. Iya. Apa bisa dimasukkan di Dipasarkan ini mungkin apa namanya program super merdeka, bukan yang ini super ultimate apa, ada ultimate super Power bank. tanpa padam sama sekali loh. Premium. Premium super premium kan ada programnya juga, jadi kita Dari tangan sendiri sebenarnya kita nggak maksimal dalam memberikan pelayanan atau suplai listrik kepada banyak rekan-rekan kita di pertanian. Jadi daerah selatan sendiri masih banyak potensi-potensi yang belum dimasuki oleh PLN, dan kita memang sebenarnya ingin mengkomunikasikan ke pihak petani, kebanyakan petani bernaga. Harapannya mungkin nanti kita bisa Pak kolaborasi dengan Dinas Pertanian agar tidak ada suara simpang siur atau informasi yang salah kaprah ke petani, karena pastinya tentunya banyak informasi yang keliru bagaimana untuk mendapatkan listrik gitu. Padahal benar seperti yang disampaikan Mas Jadi tadi Pak, PLN saat ini itu concern sekali Pak ke agrikultur. Jadi potensi yang saat ini terus dikembangkan, terus disupport itu oleh PLN itu memang agrikultur Pak. Siap. Ya, jadi ini produk andalannya Jawa Timur Pak sebenarnya Pak. Siap. Jadi gini Bu, nanti konkretnya saja mungkin ketika kami ada pertemuan kelompok terkait di wilayah Buanaga dan lain sebagainya, mungkin kalau waktunya bisa akan kami undang. Oh, nggih Pak. Iya Pak, makasih ya. Konkretnya seperti itu. Jadi memang nah, nanti kita bantu, Iya. nih ketemu dengan petani Buanaga. Iya, Pak. Ya ada waktu. Monggo lanjut, ngalir aja kita ngobrol santai sambil menikmati pemandangan yang Mungkin dari teman-teman yang ada di yang lagi online, ada yang mau ditanyakan kembali terkait dengan ini, dengan lingkungan yang berbasis agriculture, terus atau mungkin yang berbasis UMKM. Ada dari teman-teman? Chat, ada kan di chat? Oh, terakhir Bang Ali sih. Mungkin Tadi ya. menutup closing Bang Ali. Ada lagi? Tidak ada Pak. Oh, nggak ada ya. Oke, mungkin gitu ya. Yang ada di sini? Kalian? Oh iya, tanya ini Pak. Disinggung dikit tanya Bang. Pertanian berbasis IoT apa sudah dikembangkan di luar awet di Ya, terakhir wes. akhir-akhir? Jadi ide Internet of Things itu sendiri kami dapat dari hasil startup, aktivitas startup. Jadi apa ide itu muncul, mengapa nggak ini dicoba di Kabupaten Banyuwangi. Saya rasa untuk mengembangkan seperti itu, kami ini kan kita gimana ya, kita kembangkan. Internet of Things di Banyuwangi sudah ada, tapi untuk nyiram rumput. Internet of Things misalnya yang bukan dimiliki pertanian oleh ya, SMK Pak, satu lembaga. Nah, kita tantang dari sensor yang bisa menyiram rumput, kita tantang untuk bagaimana diaplikasikan di Buanaga dan di tanaman jeruk. Nah, kalau ini nanti bisa di Buanaga tanaman jeruk, otomatis kan bisa dipakai. Tentunya nanti yang membuat beda adalah sensor di kebutuhan air. Karena rumput itu dengan jeruk dan Buanaga itu pasti sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang nanti dikalibrasi ulang kan. Kalkulnya cuma di situ kan. Mungkin itu sih misalnya nanti kayak IoT itu dipakai sama masyarakat gitu kan, dari kembangkan dipakai semua itu pasti kan juga butuh listrik kan. Iya. Nah makanya itu kan itu ada apa Potensi lagi pasar untuk lagi. kita masuk ke sana. Tidak mungkin masalah listrik. Tidak mungkin karena memang satu sinyal juga butuh listrik dan lain sebagainya, pasti itu kaitannya pasti dengan
ada namanya program bisa katanya. Listrik masuk sawah. Sudah masuk sawah ya? Iya. Jadi kemarin sempat pas waktu kan kita ada Zoom di kantor pusat atau PLN dengan Kementerian Pertanian juga. Pertanian juga, katanya juga istilahnya dari PLN pusat pun juga pengen menggandeng Kementerian Pertanian gitu Pak. Jadi kayak misalnya di Banyuwangi kita misalnya ada kerjasama itu kan malah lebih keren lagi gitu kan. Pusat baru berencana kita sudah melaksanakan. Pengennya seperti itu. Ya, kembali. Katanya memang kan begitu. Iya, itu. Memang beberapa program Kementerian Pertanian juga kita leading lah. Ya itulah memang. Karena pimpinan kita tuh fokus pada yang baru. Programnya terus berlanjut. Ya, amin. Kita juga dari PLN ini tadi teman-teman misalnya itu mempromosikan ya AWD. Iya, siap. Yang dimention gimana biar Jadi kekurangannya tinggal ini simpel Pak. Kami juga ingin dari yang sudah ada di sini, kami ingin teman-teman siswa, karena kan dari ini kan ini miniatur pembangkit kecil. Mereka akan dari jurusan listrik, dia akan belajar di sini. Ini menghitung jika debitnya sekian, pembangkitnya keluarnya kayak apa dan sebagainya. Nah, karena kemarin itu sudah mau dieksekusi dengan SMK, tapi muturnya nanti di lokasi ini. Namun tiba-tiba Banyuwangi masuk zona merah, ketika di Blok Agung meledak dan sebagainya, selesai itu jangan dulu, karena pasti bergerombol kan, bergerombol dan lain sebagainya di lokasi karena satu kelas. Jadi per hari satu kelas pun untuk mengamati. Seperti itu sudah sebenarnya. Inilah tinggal hari ini ya, karena ya ini COVID-19 ini kan juga harus dikedepankan. Nanti sabar pastilah wujud. Kembalikan ke moderator. Tapi ngalir aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, sharing yang luar biasa dengan Pak Pongki dari Dinas Pertanian. Ini ketika kita baik, kita akan terus lanjutkan kolaborasi yang super wow ini. Baik dari PLN dan Dinas Pertanian akan menjaga ini ya, hubungan perkawinannya. Jadi istilahnya mengawinkan dua instansi. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.